Tapi orang-orang kudus juga akan menyelidiki Allah. Pendeta berani benar nih ngomong begini, pendeta ya. Apa kita akan menghakimi Allah? Apakah kita selama 1000 tahun, kita akan menghakimi orang jahat? Oke, kita terima. Bagaimana kita mau menghakimi Allah selama 1000 tahun? Kenapa pendeta kok nekat ngomong begitu ya? Bagaimana orang kudus akan menyelidiki atau menghakimi keadilan Allah? Well, mari kita lihat. Jadi kalau Allah menampakkan murkanya, Allah menampakkan murkanya. Murka Allah itu karena keadilan dan kasih-Nya. Allah tidak sembrono, Allah tidak semena-mena untuk menunjukkan murkanya. Jadi keadilan Allah itu dibayar dengan kasih Allah. Keadilan Allah menuntut upah dosa maut. Tapi kasih Allah, kasih karunia Allah menyebabkan Yesus Kristus mati, ya, menerima maut supaya kita yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Tapi pokoknya kita semua akan menghadapi takhta keadilan Allah, takhta penghakiman Allah. Setiap orang benar dan tidak benar itu akan dihakimi. Kita sudah sering kita bahas ini ayat-ayat ini. Pengkhotbah 3:17. Allah akan mengadili baik orang benar maupun yang tidak adil, ya. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. 1 Petrus 1:17. Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Sebab kita semua, 2 Korintus 5:10, kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik yang baik ataupun jahat. Nah, pertanyaannya, wah, ini ayat ini pendeta mengajarkan kita untuk apa ya? Supaya kita dapat diselamatkan, bebas dari penghakiman, maka perbuatan kita itu harus perbuatan yang baik-baik semua. Itulah perbuatan baik kita itu menyebabkan kita itu tidak dihakimi atau didapati bersalah. Hati-hati saudara, kita sudah pelajari ya. Kita sudah mempelajari bahwa keselamatan kita itu bukan karena perbuatan kita. Kalau kita, keselamatan kita sudah pelajari, kalau kita melihat keselamatan sebagai perbuatan kita, maka kita dapat memegahkan diri. Saya dapat berkata, saya sudah pendidikan saya tinggi, saya sudah berbuat banyak kebajikan, saya sudah pernah jadi ini, jadi itu, dan lain sebagainya. Saya merasa saya sudah apa? Berhasil. Berhasil dalam apa? Dalam mempertahankan kehidupan saya yang baik, yang saya sudah pertahankan, sehingga saya pada saat dia menghadapi pengadilan Tuhan, saya didapati apa? Saya didapati selamat. Jadi, tapi itu salah. Ya. Jadi pertanyaan itu, kalau demikian, bukankah ini kita semua orang menurut perbuatannya? Betul. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tidak ada seorang pun, Rasul Paulus. Kalau demikian, perbuatan baik yang bagaimana ini? Perbuatan baik yang bagaimana ini? Perbuatan baik kita adalah pada saat kita dengan iman yang Tuhan berikan, perbuatan baik itu adalah kita datang kepada Tuhan bertobat. Minta ampun atas segala permohonan, segala dosa-dosa kita. Itulah satu-satunya apa? Perbuatan baik yang kita buat. Ya, menerima kembali Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Nah, kalau demikian, kalau saya buat baik, bantu orang, dan lain sebagainya itu pendeta, itu masuk di mana itu? Kalau pendeta katakan perbuatan baik kita itu adalah pada saat kita bertobat, ya. Perbuatan baik kita itu adalah menerima bisikan Roh Kudus untuk menerima Yesus Kristus. Kita terima dengan iman. Jadi penerimaan iman kita terhadap kasih karunia Tuhan, penerimaan iman atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan itu, kita itulah perbuatan baik kita. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik kita dengan menolong orang lain dan lain sebagainya? Itu adalah hasil daripada apa? Hasil daripada Kristus yang hidup dalam kita. Perbuatan baik bukan supaya kita memiliki menerima supaya Kristus kita dapat masukkan dalam hati kita karena perbuatan baik kita, tetapi kita berbuat baik karena Kristus yang menguasai hati kita. Jadi satu-satunya perbuatan baik kita, adalah menghampiri takhta kasih Allah untuk mengakui segala kesalahan dosa-dosa kita. Itu saja perbuatan baik kita. Mungkin Anda katakan, ini dari mana nih pengajaran ini, pendeta? Oh, dari firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang bicara tentang bagaimana pengakuan Allah itu.
Itu bukan karena perbuatan baik, karena kita tolong orang ini, kita kasih ini, kita itu. Bukan. Perbuatan baik satu-satunya kita miliki adalah menerima kasih karunia Tuhan, menerima bisikan Roh Kudus supaya bertobat. Dan itu membawa kita kepada kasih karunia Kristus. Dan setelah itu, Roh Kudus akan terus bekerja. Kristus yang hidup dalam kita akan membawa kita untuk menghasilkan buah roh. Yang menghasilkan perbuatan-perbuatan baik karena sudah apa? Sudah menerima kasih karunia Kristus. Baik, mari kita lihat contoh Alkitab. Sketsa penghakiman Allah. Ya, drama penghakiman Allah itu digambarkan dalam kitab Sakaria 3 ayat 1-4. Mari tolong. Kalau Anda ada Alkitab, kalau di screen Anda ini kecil, tolong buka Alkitab Anda. Mari kita baca sama-sama. Sakaria 3 ayat 1-4. Di sana dikatakan, firman Tuhan katakan, kemudian ia memperlihatkan kepadaku, malaikat tersebut memperlihatkan kepadaku, imam besar yang bernama Yosua, berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Jadi imam besar, artinya orang yang boleh dianggap di zaman dahulu itu yang paling kudus, yang paling suci itu imam besar ya. Orang yang paling suci, dianggap suci itu imam besar. Nah, bagaimana dengan keadaan imam besar ini? Apa keadaannya? Apa dia tidak berdosa lagi? Mari kita terus lihat. Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi si imam besar Yosua ini sedang berdiri di pengadilan, penghakiman. Ada malaikat Tuhan, ada iblis, ya. Yang apa tugas iblis untuk mendakwa dia? Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu. Dia tidak berkata kepada imam, tidak. Dia katakan kepada iblis yang mendakwa si Yosua, imam besar. Seperti iblis yang mendakwa Ayub. Ayub itu dia bisa dapat kesejahteraan karena Tuhan yang melindungi dia. Seperti begitulah iblis kita. Anyway, itu nih. Kemudian berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu. Tuhan kiranya menghardik engkau. Tuhan kiranya menegur engkau. Hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini, bukankah si imam besar ini, imam besar itu dianggap sebagai apa? Yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Jadi dia itu bukan apa-apa. Dia sudah berada dalam apa? Masa apa? Penghakiman, istilahnya dalam apa? Api. Ya. Dimurnikan, sudah dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang sangat apa? Lagi sedang dihukum. Tapi dia puntung yang telah ditarik dari api. Adapun ayat 3. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Yang memberikan perintah kepada orang yang melayaninya apa? Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadaku. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Lihat, imam yang dianggap paling suci, ternyata dia juga memiliki pakaian kotor. Itulah sebabnya kita selalu mengetahui bahwa jubah kebenaran kita itu kotor. Bagaikan kain kotor. Kain kasut kaki yang kotor, yang tidak ada. Itulah kebenaran kita, itulah kebaikan kita, itulah kebajikan kita. Tidak ada apa-apanya kita. Kita hanya bisa dibenarkan kalau kita mengenakan pakaian pesta yang Tuhan berikan. Nah, mari kita lihat, oke? Kita sudah baca. Mari kita lihat dari ayat-ayat ini, ada sketsa penghakiman ini, ada para pemeran daripada sketsa atau drama ini, ya, Sakaria 3, dari penglihatan ini ya. Yang pertama, adanya penuduh atau pendakwa, setan. Dan bahkan arti kata setan itu sendiri artinya apa? Penuduh. Ya. Dia adalah, arti kata setan itu adalah yang suka tuduh. Yang suka tuduh itu artinya setan, saudara. Lalu kemudian yang dituduh, yang didakwa si pesakitan itu adalah si imam besar Yosua yang melambangkan gambaran seluruh umat manusia yang berdosa, yang tidak ada kebenarannya, yang dituduh. Berikutnya, pembela adalah malaikat Tuhan. Nah, malaikat Tuhan ini mengusahakan agar semua umat manusia itu diusahakan masuk surga. Ya, semua dapat diusahakan masuk surga. Tetapi selain itu, selain sebagai pembela, malaikat Tuhan, kalau Anda baca di ayat yang kelima, malaikat Tuhan itu juga menjadi hakim. Kemudian dia yang memutuskan mana yang apa? Mana yang masuk surga. Atas dasar apa? Atas dasar tentu saja mau nggak dikasih pakai itu jubah pesta tersebut. Ada orang yang tolak jubah pestanya. Ya, kalau kita tolak, maka kita diputuskan tidak layak untuk masuk dalam pesta perjamuan. Ya. Tidak layak untuk masuk dalam pesta perjamuan. Jadi ada hakim. Malaikat Tuhan itu juga yang memutuskan manusia untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi malaikat Tuhan inilah gambaran daripada Yesus Kristus, ya, yang adalah pembela kita dan juga hakim kita. Dia membela kita mati-matian. Dan kalau kita
betul-betul mau mengenakan jubah kebenarannya, maka dia hakim yang akan memutuskan. Masuk ke surga. Lalu kemudian, poin berikutnya kita lihat. Setan tidak berbohong tentang dosanya Yosua. Setan tidak berbohong tentang dosa saudara dan saya. Dia kan bisa lihat. Ya, dia bisa lihat apa yang kita lakukan, saudara. Setan bisa lihat. Jadi pada saat dia katakan bahwa si A ini dia nakal, dia nakal nih. Betul. Ya. Dan betul, ayat tadi kita sudah baca dari Sakaria 3 katakan apa? Pakaian mereka itu bukan dianggap kotor oleh setan, tapi memang benar-benar kotor. Memang kita semua itu berdosa. Dan dosa kita satu demi satu, dosa-dosa kita itu setan itu juga tahu. Dan dia tuduhkan itu kepada siapa? Dia tuduhkan kepada kita. Jadi setan tidak berbohong. Dan betul, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 64 ayat 6 katakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Apapun perbuatan baik yang kita buat itu bukan untuk mencari keselamatan. Kenapa? Karena kita itu pakaian keberadaan kita itu sangat-sangat kotor. Kita seringkali berbuat baik dengan motif yang salah. Ada udang di balik batu dan lain sebagainya. Ada maunya. Ya. Ada maunya dalam apa yang kita lakukan. Supaya dipuji dan lain sebagainya. Itulah kita ya. Segala kesalahan kami dalam Yesaya 64 ayat 6 katakan. Seperti kain kotor. Jadi setan tidak berbohong tentang dosa Yosua. Ya. Dalam ayat tadi, Sakaria 3, 1-5, setan tidak berbohong. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak berdebat. Allah tidak berdebat dengan setan mengenai kebaikan Yosua. Jadi Allah pada saat setan dakwa, kan dia didakwa, ya, tidak didakwa. Coba kita lihat, apa Allah langsung bilang, betul dia berdosa, tapi dia berdosanya karena dia ada masalah keluarga, makanya dia bersinah itu karena masalah keluarganya dia. Jadi jangan salahkan dong dia. Tidak, Allah tidak ngomong seperti itu dengan dosanya di Yosua ya. Allah tidak merasionalisasikan atau meremehkan atau mengecilkan kesalahan Yosua. Pakaiannya memang kotor, titik. Pakaian Yosua itu kotor, titik. Yosua benar-benar bersalah 100%. Tanpa perlu Allah bilang, dia itu berdosa. Ya betul, setan kamu betul, dia itu berzina. Tapi dia berzina itu, Yosua berzina karena dia kurang dapat pelayanan dari istrinya dan lain sebagainya. Nggak begitu Allah kita bekerja. Ya. Tidak perlu dibuat penjelasan atau apa alasan. Kenapa sampai berdosa? Kita semua itu berdosa dengan pilihan kita sendiri. Bukan karena didesak orang untuk berdosa dan lain sebagainya. Tidak, kita membuat pilihan. Jadi jangan salahkan istri, jangan salahkan suami, jangan salahkan pendeta, jangan salahkan siapa-siapa kalau Anda berdosa. Sadarilah sendiri. Sadarilah sendiri. Ambillah keputusan perbuatan baik satu-satunya untuk datang kembali kepada Tuhan. Pada saat Anda mendengarkan bisikan Roh Kudus. Jadi Allah tidak berdebat. Tadi Sakaria 3 1-5 Allah tidak bilang kamu tuh salah setan. Kamu kan nggak tahu latar belakangnya dia berdosa. Nggak ngomong gitu malaikat Allah itu ya. Berikutnya, tapi poin yang berikutnya kita dapat lihat adalah apa fokus penghakiman. Fokus penghakiman itu bukan tentang pakaian yang kotor, ya. Fokus penghakiman kenapa itu kainnya kotor dan lain sebagainya. Fokus penghakiman kita lihat dari tadi apa? Apa yang Allah telah lakukan untuk menarik kita keluar dari api. Itu yang poinnya. Poinnya adalah dikatakan, pada malaikat Allah kata apa? Katakan kepada si iblis dalam Sakaria 3:2, Tuhan kiranya menghardik engkau. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini? Bukankah si Yosua ini? Puntung, betul. Dia itu patut untuk masuk dalam api, betul. Tapi dia itu adalah puntung yang telah ditarik dari api. Rupanya pada saat dia menghadapi keberdosaannya itu, Yosua itu berteriak. Ya, dia berteriak, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Jadi dia telah menjadi puntung. Ya. Dia telah menjadi puntung yang telah ditarik dari api. Kenapa? Karena dia minta tolong kepada Tuhan. Dia minta tolong, dia minta ampun kepada Tuhan. Ya. Itulah fokus penghakiman. Fokus penghakiman Tuhan itu bukan, saya ini sudah doktor, saya sudah pendeta, saya sudah buat ini. Bukan. Adakah kita sudah bertobat? Adakah kita sudah datang kembali kepada Tuhan? Jadi kita dibenarkan,
Kita dibenarkan bukan karena kita sudah memiliki pakaian yang bersih atau lebih bersih daripada orang lainnya, bukan. Kita dibenarkan karena kasih Allah yang menarik kita keluar. Puntung yang ditarik keluar dari api dan kemudian pakaian kotor kita itu digantikan dengan pakaian pesta Allah. Pakaian pesta Allah. Nah, kemudian mari kita lihat sekarang. Janganlah kita takut dengan apa ya? Dengan penghakiman Allah. Kalau kita dihakimi akan menghadapi penghakiman saat ini ya. Jangan pernah kita Jangan pernah kita merasa takut. Aduh, pendeta, gimana saya masih sangat berdosa ini, pendeta. Saya masih sangat berdosa. Bagaimana dengan keberdosaan saya saat ini ya? Apakah Tuhan mau mengampuni saya, pendeta? Seringkali itulah adalah pertanyaan yang kita semua sering kita sering katakan atau kita sering tanyakan ya, sehubungan dengan keadaan kita pada saat ini. Baik, mari kita masuk sekarang kepada bagian kedua, kita melihat bagaimana sketsa kita akan masuk kepada ini dia. Baik, saya mohon kita sabar sedikit. Baik, sudah kita masih melihat pada saat kita masuk kepada penghakiman Allah ya. Pada saat kita masuk penghakiman Allah. Nah, ada 3 fase penghakiman Allah. Saya berdoa kiranya saudara dan saya itu hanya masuk dalam penghakiman yang pertama. Ya. Jangan sampai kita masuk ke dalam penghakiman yang kedua atau eksekusi daripada penghakiman yang kedua itu adalah penghakiman yang ketiga. Saya berdoa kiranya kita hanya masuk kepada penghakiman yang pertama. Penghakiman yang pertama itulah yang Sakaria 3 ayat 1-5 tadi. Penghakiman pada Yosua yang ditarik, puntung yang ditarik keluar dari mana? Puntung yang ditarik keluar dari api. Kenapa? Karena itulah penghakiman yang pertama itu adalah penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang kita sudah sering dengan istilah pra-advent, kedatangan Kristus sebelum apa? Sebelum kedatangannya yang kedua. Anda bisa baca tentang ini, kita sudah pernah pelajari berapa kali. Waktu yang lalu kita sudah pelajari dari Daniel 7 ayat 9 sampai dengan 10 ya. Jadi penghakiman sebelum kedatangan Yesus 2 kali, ingat kedatangan Yesus 2 kali ya, seringkali kalau Anda baca dari kitab Matius pasal 25, pada saat Yesus datang, ya sudah ada dipisahkan, mana itu kambing, mana itu domba, ya. Mana yang dikatakan masuk dalam kerajaan Tuhan, mana yang dikatakan tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Jadi supaya diketahui masuk atau tidak masuk itu sudah harus diputuskan sebelum Yesus datang di kali yang kedua. Itulah sebabnya ada penghakiman sebelum kedatangan Yesus. Kenapa? Karena orang benar sudah dinyatakan selamat. Orang benar telah dihakimi sebelum mereka dibangkitkan pada saat Yesus datang kembali. Ya. Sebelum Yesus datang kembali. Inilah yang dikatakan dalam Wahyu 22 ayat 12. Ya. Sesungguhnya aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku. Sudah ada kadonya tuh sudah ada nama-nama yang ditulis. Ini kadonya untuk si A, ini untuk si B. Oke, masuk istilahnya begitu ya. Jadi sudah ada keputusannya. Itulah sebabnya penghakiman yang pertama itu kita sudah pernah pelajari waktu lalu adalah penghakiman pre-advent judgment yang kita tahu sudah dimulaikan dari kalau kita hubungkan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi, sudah dimulaikan dari kapan? Tahun 1844 hingga sampai kapan penghakiman tersebut? Sampai pintu kasih yang tertutup. Sampai roh hujan akhir itu turun dan tidak ada lagi hujan. Yang ada hanya penuaian. Penuaian. Ya. Jadi inilah. Yang dituai itu sudah dipisahkan. Yang mana lalang, yang mana gandum. Kalau kita lihat pelajaran-pelajaran Alkitab. Ya. Jadi itulah penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Yaitu orang-orang benar sudah dinyatakan selamat. Yang telah dihakimi sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Itulah saatnya upahnya itu apa? Daniel 7 ayat 22 katakan sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi dan waktunya datang orang-orang kudus itu akan memegang pemerintahan. Kapan waktunya itu datang? Kapan orang kudus itu akan memegang pemerintahan? Bukan sebelum Yesus datang di kali yang kedua. Ya. Seperti kita pelajari itu lalu ada usaha-usaha di Amerika Serikat ini yang Christian nasionalis. Christian nasionalis memiliki satu agenda, ya, satu agenda bahwa pemerintahan Kristus itu harus kita tegakkan sekarang.
Kenapa? Karena ada teologi ya dispensasi mereka. Teologi dispensasi itu katakan pada saat Yesus datang di kali kedua, Yesus akan memerintah selama 1000 tahun di Israel dengan umat-umat Tuhan yang percaya. Orang-orang jahat itu ada di luar Israel, di luar Yerusalem. Nah, tapi 1000 tahun ini diberikan kesempatan ya selama 1000 tahun ya yang di luar Israel itu coba-coba untuk di apa? Coba-coba untuk ditobatkan kembali sebelum apa? Sebelum mereka dibinasakan. Itulah teologi dispensasionalisme yang menyebabkan mereka percaya bahwa apa? Bahwa kita saat ini, Kristen nasionalis, kita harus menegakkan kekristenan itu kembali di Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat harus menjadi negara Protestan lagi, harus menjadi negara Kristen lagi. Tapi kita memegang pemerintahan itu, kalau menurut Alkitab itu bukan dalam dunia, bukan di dalam dunia, saudara, di dalam surga selama 1000 tahun. Setelah kita naik ya, 1 Tesalonika 4 katakan apa? Kita akan apa? Bangkit, masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu kitab Wahyu pasal 20, kerajaan surga Yerusalem baru itu akan turun. Ya. Jadi nggak ada ajaran dispensasionalisme yang katakan kita akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun di Yerusalem saat ini, ya, di dalam bumi ini. Tidak. Salah ajaran tersebut, terus terang. Ajaran yang salah. Anyway, mari kita lihat ayat-ayat firman Tuhan dikatakan ya. Jadi kita lihat ada penghakiman sebelum kedatangan Yesus 2 kali, dan seperti pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini, ada penghakiman selama 1000 tahun. Itulah Wahyu 20 ayat 1-4. Ya. Kita sudah baca tadi. Orang-orang yang tadinya di bawah mesbah, sekarang mereka takhta diletakkan, mereka berada di atas takhta, mereka akan membuka kitab-kitab. Masalah dengan orang jahat itu akan kembali apa? Dibuka untuk diketahui. Dan ini sudah juga dinubuatkan. Ini satu konteks yang selalu dinyatakan dalam perjanjian baru seperti yang dituliskan oleh apa? Oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Ya, bahwa orang jahat itu akan diselidiki. Kenapa sampai mereka tidak selamat? Kenapa mereka tidak bersama-sama dengan kita dalam kerajaan surga? Dia katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan apa? Ini Daniel 7:22 katakan orang-orang kudus akan milik yang maha tinggi akan memegang pemerintahan. Di sini katakan apa? Orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Bahkan di ayat 3 dari 1 Korintus 6 ayat 3 katakan akan menghakimi malaikat-malaikat, itu malaikat-malaikat jahat. Jadi itulah 1000 tahun. Ya. Orang jahat akan diselidiki kenapa mereka tidak selamat. Tapi ada satu hal yang menarik. Kita sudah sering dengar kita akan melidiki orang jahat, itu sudah sering kita dengar. Tapi ada satu poin lainnya yang saya mau bawa saat ini. Yang mungkin Anda pikir, kok bisa begini ya? Nah ini dia, ini poinnya, menarik ini, menarik sekali. Bukan hanya menyelidiki orang jahat. Selama 1000 tahun kita bukan hanya menyelidiki orang jahat. Tapi orang-orang kudus juga akan menyelidiki Allah. Pendeta berani benar nih ngomong begini, pendeta ya. Apa kita akan menghakimi Allah? Apakah kita selama 1000 tahun, kita akan menghakimi orang jahat, oke, kita terima. Bagaimana kita mau menghakimi Allah selama 1000 tahun? Kenapa pendeta kok nekat ngomong begitu ya? Bagaimana orang kudus akan menyelidiki atau menghakimi keadilan Allah? Well, mari kita lihat. Allah mengundang. Allah selalu mengundang kita untuk menghakimi dia. Mungkin Anda bingung ya. Yesaya 5 ayat 3 katakan, maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Adililah aku, hai orang-orang Yerusalem. Adili aku dengan umat pilihanku. Selidikilah aku. Selidikilah aku. Hakimilah aku. Allah bilang pada orang-orang di Yerusalem dan Yehuda. Jadi Allah mengundang. Oh mungkin itu kan perjanjian lama pendeta. Oke, mari kita lihat perjanjian baru. Roma 3 ayat 3-5. Roma 3 sampai 5 katakan, jadi bagaimana? Jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Jadi kalau ada orang-orang yang tidak setia, lalu kalau mereka dihukum, apakah itu berarti Allah itu tidak adil? Kalau mereka dihukum karena ketidaksetiaan mereka, itu istilahnya. Apakah Allah disalahkan kalau orang berbuat ketidakadilan atau ketidaksetiaan? Kalau Allah harus menghukum orang-orang jahat, apakah itu menandakan Allah itu tidak kasih? Dengan kata lain, pertanyaannya itu ya, ayat 3, ayat 4. Sekali-kali tidak. Jangan salahkan Allah.
Jangan mempertanyakan kesetiaan Allah. Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu. Jadi tertulis supaya apa? Kita harus melidiki Allah supaya apa? Supaya ternyata benar segala firman-Mu dan menang. Jika engkau dihakimi. Jadi kita dapat apa? Menghakimi, dalam tanda kutip ya, bukan kasar. Kita dapat menghakimi Allah. Untuk supaya apa tujuannya? Supaya dapat dinyatakanlah bahwa Allah itu benar dalam segala firman-Nya. Dalam segala tingkah lakunya. Dalam segala karakternya. Allah kita itu benar. Dan untuk melihat itu, kita harus menyelidiki Allah kita. Harus membuka, menyelidiki, mempertanyakan. Ya, seperti Ayub. Ayub bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di mana salahku? Aku hendak datang ke takhta-Mu, Tuhan. Aku hendak menghadap untuk membawa perkaraku, untuk kubuka, katanya Ayub kepada, ya, untuk saat dia berdoa. Aku ingin membuka perkaraku kepadamu, Tuhan. Aku salahnya, aku kok kamu bikin begini? Ini dia nekat juga Ayub ya. Tapi itulah Allah kita mengundang. Adililah antara aku dan kebun anggurku. Ya, hakimi aku. Ya, hakimi aku. Ayat 5 katakan, ayat 5. Tetapi, jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Jadi kalau Allah menampakkan murkanya, murka Allah itu karena keadilan dan kasih-Nya. Allah tidak sembrono, Allah tidak semena-mena untuk menunjukkan murkanya. Bagaimana supaya kita tahu? Selidiki dia. Selidikilah Allah. Hakimi dia dengan kata lain. Satu poin ini saya mau tinggalkan ya. Alam semesta dapat terus berada dalam keharmonisan dan kebahagiaan abadi hanya jika semua makhluk mempercayai Allah dengan sepenuhnya. Kalau kita percaya tanpa bimbang, maka disitulah kita akan terus-menerus harmonis. Kalau dalam pikiran kita di surga, kita masih mempertanyakan, aduh Allah ini kenapa nih orang ini kok si A ini kok tidak masuk dalam kerajaan surga? Apa bukti kesalahan di Tuhan? Maka ada keraguan-raguan terus dalam hati kita. Dalam hidup dalam kekekalan dengan Allah kita. Dia mau supaya tidak ada. Ya. Tuhan, semua pertanyaan kita, Tuhan, kenapa saya harus menderita dalam dunia? Kenapa Engkau biarkan orang lain kamu buat ada mujizat terjadi, sembuh? Kok saya nggak ada mujizat, Tuhan? Kok saya nggak ada mujizat? Ya. Kita dapat tanya itu kepada Tuhan. Kenapa si A bisa dapat mujizat, saya tidak dapat mujizat? Tanya kepada Tuhan dalam 1000 tahun itu. Ya. Supaya kita dapat mempercayai Allah dengan sepenuhnya. Untuk dapat mempercayai Allah dengan sepenuhnya, hal ini hanya dapat terjadi jika semua pertanyaan tentang karakter Allah dan cara dia menangani ketidakadilan dijawab secara tuntas untuk selamanya. Selama 1000 tahun kita akan mengadili orang-orang jahat. Kita akan dalam tanda kutip mengadili Allah. Dengan kata lain, kita bertanya, Tuhan, kenapa? Kenapa? Karena Allah ingin pada saat kita menyembah Dia, pada saat kita berada dalam kerajaan surga, kita menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Wahyu 15 ayat 3 katakan apa? Pada saat kita sudah masuk dalam kerajaan surga, menyanyikan lagu pujian, Dia mau, ini lagu pujian itu temanya apa? Ini dia. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu. Adil dan benar, kenapa saya tidak dapat mujizat waktu saya sakit? Adil dan benar, kenapa saya kehilangan pekerjaan? Adil dan benar, kenapa saudara saya tidak masuk dalam kerajaan surga? Kita akan memuji Dia. Karena semuanya dibuka selama 1000 tahun. Adil dan benar, segala jalan-Mu ya Raja, segala bangsa. Jadi selama penghakiman 1000 tahun, kita mengadili orang jahat, kita juga dapat mengadili Allah kita. Dalam tanda kutip ya, mengadili Allah. Poin yang ketiga, selama penghakiman 1000 tahun, itu juga menjadi satu masa di mana terjadi masa penyembuhan
dari trauma yang umat Tuhan telah alami saat berada dalam dunia yang berdosa. Wah, bukankah pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga, pendeta, kita sudah diubahkan, betul? Ya, tubuh kita diubahkan dan lain sebagainya, ya. Tubuh kita diubahkan, tetapi kita akan untuk proses perubahan tubuh itu gampang. Proses perubahan tubuh itu gampang, langsung semua jadi lengkap kembali, apa yang kurang-kurang dari dalam diri kita lengkap. Tapi trauma kita selama berada dalam dunia yang penuh dengan dosa, ya, itu memakan waktu. Selama 1000 tahun di dalam kerajaan surga, semua trauma-trauma tersebut akan disembuhkan. Akan disembuhkan. Loh, ada ayatnya, pendeta, ada buktinya, ada ya. Mari kita lihat. Wahyu 22 ayat 1-3. Yohanes melihat, iya, malaikat itu dikatakan apa? Malaikat itu menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan Kristus. Ini gambaran dalam kerajaan surga, ya. Gambaran dalam kerajaan surga. Sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun-daun pohon itu. Apa dikatakan? Daun-daun pohon itu dikatakan apa? Dipakai untuk apa? Untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini siapa? Umat-umat manusia. Yang di mana mereka? Yang mati? Bukan. Bangsa-bangsa itu umat-umat manusia yang sudah masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Akan beribadah kepadanya. Puji Tuhan untuk penghakiman selama 1000 tahun. Menghakimi orang berdosa, melihat keadilan Allah dengan dalam tanda kutip menghakimi Allah. Tapi poin yang ketiga, kita memiliki masa penyembuhan dari trauma yang kita alami selama kita berada dalam dunia yang penuh dengan dosa. Ya. Seringkali saya sebagai pendeta pada saat menghadapi duka orang-orang yang berduka, pendeta, kenapa Tuhan izinkan anak kami, satu-satunya anak laki-laki kami, harus Tuhan izinkan untuk beristirahat? Kadang-kadang saya tidak dapat menjawabnya. Saya tidak dapat menjawabnya. Tapi saya dapat percaya, suatu waktu kita semua akan disembuhkan. Kita akan melihat jawaban Tuhan. Ya, pada saat kita menggunakan daun-daun dari pohon kehidupan tersebut yang akan menyembuhkan kita. Jadi, kita sudah melihat penghakiman sebelum kedatangan Yesus kedua, penghakiman selama 1000 tahun, dan yang terakhir adalah penghakiman setelah 1000 tahun. Ini penghakiman artinya apa? Ini eksekusi daripada apa? Semua eksekusi dari apa? Executive judgment, ya, itu adalah tindak lanjut dari penghakiman selama 1000 tahun. Kita tahu bagaimana orang-orang jahat itu akan bangkit, ya, dan kemudian bersama dengan setan. Pelajaran sahabat kita sudah baca tadi, naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, mengepung perkemahan tentang orang kudus dan kota yang dikasih itu, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang dosa. Sudah habis dijawab oleh Allah kita di selama 1000 tahun. Tidak ada lagi luka-luka. Luka-luka itu sudah sembuh. Luka-luka sakit hati, sakitnya kita selama dalam dunia ini sudah sembuh selama 1000 tahun. Tidak heran, Wahyu 21 ayat 4 katakan, Ia akan menghapus. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Mau tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkaguman atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah apa? Telah berlalu. Tidak ada lagi duka cita oleh sebab dosa. Dengan kata lain, sukacita oleh sebab kasih Tuhan, ya. Tapi duka cita itu tidak ada lagi. Dan inilah yang menjadi satu kepastian yang Tuhan sudah nyatakan pada kita semua, ya. Jangan takut dengan penghakiman Tuhan. Pada saat kita datang kepada Tuhan, ya, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Nama kita tidak akan pernah keluar dari buku kehidupan. Ya, maka kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Tidak akan dibangkitkan untuk kematian, tapi hanya mengalami kematian yang pertama untuk kebangkitan yang pertama untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita saling berdoa
Saling berdoa, saling menguatkan. Saling menguatkan satu sama lain supaya satu saat nanti kita bisa bersama-sama dalam kerajaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saya banyak dalam nama Yesus.